Head-to-head Timnas Indonesia versus Taiwan, 5 September 2025. Skuad Garuda masih superior. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani FIFA Matchday bulan September 2025 dengan menghadapi Taiwan. Duel Timnas Indonesia versus Taiwan ini bakal bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 5 September 2025 malam WIB. Sebagai informasi, awalnya Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Kuwait pada 5 September. Namun Kuwait tiba-tiba membatalkan kesediaannya bertanding. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia punya kans menang yang besar jika menilik catatan di atas kertas. Dari ranking FIFA, skuad Garuda yang ada di posisi ke-118. Lebih baik dibandingkan Taiwan, peringkat 172. Performa Taiwan juga sedang tidak baik. Dari 2 pertandingan terakhirnya, Taiwan menelan 2 kekalahan dari Turkmenistan dan Sri Lanka. Sementara itu, Indonesia meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan dalam 3 laga terakhirnya. Satu-satunya kekalahan tersebut lahir saat Indonesia melawat ke markas Jepang di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lain itu, Indonesia juga punya catatan apik saat berjumpa Taiwan. Melansir 11-11, Indonesia pernah 7 kali berjumpa Taiwan, atau Chinese Taipei. Dari total duel tersebut, Indonesia menang 6 kali dan hanya sekali kalah. Kedua kesebelasan terakhir kali bertemu pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Saat itu, Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong mampu menang dalam laga 2 leg dengan skor agregat 5-1. Abaikan ranking FIFA Chinese Taipei, Timnas Indonesia harus matangkan taktik untuk R4, kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia beruntung Chinese Taipei mau menerima tawaran uji coba pada FIFA Matchday di Stadion JBT Surabaya, 5 September nanti. Formosa Blue Magpie, julukan Chinese Taipei, langsung menyambar undangan dari PSSI karena mereka sedang tak ada agenda uji coba internasional. Semua memang serba mendadak, pelatih Wang Zeming tak bisa membawa kekuatan terbaiknya untuk meladeni anak asuh Patrick Kluivert. Chinese Taipei hanya mengandalkan pemain yang berkiprah di Liga Super Taiwan. Apapun kondisinya, Timnas Indonesia tetap harus serius menghadapi Chinese Taipei, termasuk rentang ranking FIFA Chinese Taipei, di angka 172 yang sangat jauh dibandingkan posisi Timnas Indonesia, yang saat ini di peringkat 118. Tak perlu terpaku kepada ranking FIFA. Misi utama Patrick Kluivert harus memanfaatkan uji coba ini untuk mematangkan taktik keputaran keempat nanti. Saya kira ini malah kesempatan bagus, kata Gusnul Yakin. Pengamat sepak bola senior asal Malang ini menilai komposisi pemain Timnas Indonesia saat ini sangat baik. Dalam semua posisi ada pemain mumpuni. Tergantung Patrick Kluivert siapa menurutnya layak tampil di partai simulasi ini. Termasuk bagaimana pemain bisa menjalankan taktik di lapangan. Terutama cara bertahan dan menyerang yang masih jadi kelemahan Timnas Indonesia, ujarnya. Tengara Gusnul Yakin ini berdasar agregat gol Timnas Indonesia di putaran ketiga lalu, di mana Jai Itzes DKK hanya memasukkan 9 gol dan kebobolan 20 bola. Statistik gol lalu bukti pertahanan sangat lemah dan lini serang masih tumpul. Patrick Kluivert harus sudah punya formasi terbaik di semua lini, terutama belakang dan depan, jelasnya. Terpenting, tambah Gusnul Yakin, bagaimana Patrick Kluivert sebagai seorang mantan striker andal kala aktif bermain mampu menyulap Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans jadi tombak tajam. Saya kira Patrick Kluivert fokus memoles striker saja. Sektor lain serahkan pada Alex Pastur dan Dani Lanzat. Bagaimana duet Zijlstra dan Miliano cepat menyerap ilmu dari Patrick Kluivert, tuturnya. Timnas Indonesia, pemain naturalisasi ramai-ramai ke Asia Tenggara, ada apa? Fenomena mengejutkan tengah melanda sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia berbondong-bondong hijrah ke Asia Tenggara. Beberapa di antaranya bahkan memilih merumput di BRI Super League. Nama-nama seperti Rafael Struijk dan Tom Hay menjadi contoh paling nyata. Struijk memutuskan bergabung dengan Dewa United
Sementara Hai resmi menjadi rekrutan anyar Persib Bandung. Bukan hanya ke Indonesia, pemain naturalisasi lain juga menjajal peruntungan di negara tetangga. Sandy Walsh dan Shane Patinama memilih hijrah ke Thailand dengan berseragam Buriram United. Langkah ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah faktor finansial menjadi alasan utama? Ataukah karena persaingan ketat membuat mereka kesulitan mendapat menit bermain? Faktor minimnya kesempatan tampil memang cukup masuk akal. Rafael Struijk lebih sering duduk di bangku cadangan saat membela Brisbane Roar di A-League Australia. Dalam satu musim, dia hanya tampil 10 kali dan mencetak 1 gol. Kemudian, Shane Patinama mulai tersisih dari skuad Kasyupen di Challenger Pro League atau kompetisi sepak bola kasta kedua di Belgia. Pada musim 2024 per 2025, dia hanya bermain 19 kali. 9 diantaranya dari bangku cadangan. Sandy Walsh juga mengalami situasi serupa. Sejak bergabung klub Jepang Yokohama Marinos pada Februari 2025, dia hanya mendapat kesempatan 8 kali tampil di kompetisi resmi sebelum akhirnya menerima pinangan Buriram United. Tak berhenti di situ, Jordi Amat juga memilih hijrah ke Indonesia dengan bergabung Persija Jakarta setelah kontraknya habis bersama klub Malaysia, Johor Darul Tazim. Adapun pemain muda Jens Raven yang sebelumnya berkarir di Belanda, kini mencoba peruntungan di Bali United. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa alasan utama kepindahan mereka bukan sekadar mencari pengalaman baru, melainkan juga jaminan menit bermain yang lebih besar. Namun, suara sinis pun bermunculan. Tak sedikit yang menilai eksodus ini menandakan mereka tidak cukup kompetitif untuk bersaing di level elit. Fenomena ini juga menimbulkan pro kontra di kalangan supporter. Di satu sisi, Liga Indonesia diuntungkan dengan kehadiran pemain berlabel internasional. Di sisi lain, langkah ini memunculkan pertanyaan. Apakah proyek naturalisasi benar-benar mengangkat kualitas timnas atau sekadar solusi instan yang tak menyentuh akar masalah sepak bola Indonesia? China Taipei lawan pengganti Kuwait untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday. September 2025, media Malaysia. Takutkah lawan tim kuat? PSSI telah mengumumkan lawan pengganti Kuwait untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September 2025. Timnas Indonesia dipastikan batal melawan Kuwait pada 5 September 2025. Pembatalan dilakukan oleh pihak Kuwait dengan alasan tertentu. Kini, sebagai gantinya, Timnas Indonesia akan melawan China Taipei. Pertandingan Timnas Indonesia melawan China Taipei tetap digelar sesuai jadwal awal melawan Kuwait. Duel Timnas Indonesia versus China Taipei akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT, Surabaya, Jumat, 5 September 2025. Kick-off laga Timnas Indonesia melawan China Taipei dimulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Selain China Taipei, Timnas Indonesia masih memiliki 1 lawan lagi di FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia akan melawan Lebanon di Stadion JBT, Surabaya, Senin, 8 September 2025. Kick-off duel Timnas Indonesia versus Lebanon dimulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari segi ranking FIFA, China Taipei masih jauh di bawah Timnas Indonesia maupun Kuwait. China Taipei saat ini menempati posisi ke-172. Timnas Indonesia di posisi 118, sedangkan Kuwait di posisi 138. Sementara itu, untuk ranking FIFA Lebabon berada di atas Indonesia, tepatnya di posisi ke-112. Untuk menghadapi China Taipei dan Lebanon, Timnas Indonesia telah memanggil 27 pemain. Dengan adanya kabar Timnas Indonesia akan menghadapi China Taipei, membuat media Malaysia langsung mengejek. Apakah Indonesia takut melawan negara kuat untuk FIFA Matchday? Tulis Makan Bola. Ranking 118 menghadapi ranking 173 itu adalah lelucon. Sangat tidak layak, lanjutnya. Mereka tidak layak bermain di Piala Dunia. Sepertinya kami lebih layak menggantikan Indonesia, terang Makan Bola sambil tertawa.